Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian dengan mengajak merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini yang diberikan judul Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Natsnya diambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-16. Adapun yang akan kita renungkan yang menjadi ayat emasnya adalah ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, dalam hal ini adalah Gideon. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Kristus, suatu ketika bangsa Israel mengalami keterpurukan. Selama 7 tahun mereka dijajah oleh bangsa Midian. Dikatakan dalam ayat yang ke-6a, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, itu penyebabnya. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kesesakan terjadi atas bangsa Israel. Selalu ada konsekuensi bila kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Begitu perkasanya bangsa Midian, sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai mereka harus bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu. Meski demikian, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Ia pun tetap mengindahkannya dan memberikan pertolongan. Begitu baiknya Tuhan kita. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk memanggil seorang pemuda yang bernama Gideon, yang pada waktu itu dia sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Kenapa? Karena ia juga sangat ketakutan terhadap bangsa Midian dan Amalek. Secara manusia, Gideon bukanlah orang yang gagah berani. Ia juga seorang yang penakut dan tidak punya kemampuan yang bisa diandalkan. Mana mungkin dia bisa memimpin bangsa Israel menghalau bangsa Midian dan juga Amalek. Itu adalah impossible. Perhatikan firman Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kejadian 18 ayat 14a. Dan apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah hal ini sama juga terjadi pada Daud pada waktu itu? Siapa sangka Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul? Gideon juga demikian. Ia hanya berasal dari kaum yang paling kecil di antara suku Manase, yang termuda di antara kaum keluarganya. Bila kita baca kisah Gideon lebih lanjut, maka kita akan melihat betapa Tuhan memakai Gideon menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan bangsa Midian. Apapun keadaan kita saat ini, janganlah pernah menyerah. Jangan berputus asa. Tuhan selalu punya jalan keajaiban. Dia selalu memberikan jalan keluar. Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu. Dari keterpurukan menjadi kemenangan. Dari hopeless menjadi hopeful. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dari tidak ada menjadi ada. Kenapa? Karena dia adalah Allah, dialah yang punya segala sesuatu. Dia mampu mengadakan segala sesuatu dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Dia yang berjanji
akan menyertai kita senantiasa dan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Maka itu seberat apapun juga masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Amin.